Terima kasih. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang berbahagia, acara inti yaitu Mutiara Hikmah dan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Rima, yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Subki Al-Buhuri, dimohon nanti beserta doa. Kepada Ustazah Rima dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelah kiri belum. Abah permisi ya, Bah ya. Bapak permisi. Yang belakang. Ini jamaah ngapa pada ngikutin lah, orang kita mah penceramah ngetes mic dulu ya. Siap? 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 Siap ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri kurang kompak, yang kanan kurang serempak, yang di tengah kurang dihentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can meet together in this place, insha'Allah, full of barakah. Secondly, salawat and regard to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. Ngerti? Yang sebelah kiri ngerti? Yang sebelah kanan ngerti? Lah terus gimana kita ceramahnya? Orang bacaannya penceramah 3 bahasa, baru pembukaan semua geleng-geleng. Masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita absen dulu ya bapak-bapak, ibu-ibu ini yang dihormati. Yang pertama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Masya Allah, udah hadir di tengah-tengah kita guru kita, Guru Rima Ibu, Masya Allah, Ustadz Subki Al-Buhuri, atau biasanya Rima panggil Abah Subki. Masya Allah, kita doakan Bunda, kita doakan Pak, mudah-mudahan beliau yang baik hati luar biasa, pendakwah yang sangat terkenal. Siapa yang gak kenal sama abahnya Lesti? Tadi baru datang, bisik-bisik semua. Itu Abah Lesti, Abah Lesti. Ada yang nyaut Bu, abahnya Bilar. Laku naun, anaknya aja namanya siapa ya? Masya Allah Bunda, kita doakan mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rizkinya, Allah berkahi kehidupannya di dunia wal akhirat. Abah punten ya, Rima ceramah duluan, katanya yang muda duluan. Bercanda Bu, maksudnya nggak gitu ya Bah ya. Masya Allah, lanjut. Yang kedua yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar Parenggean. Ada? Yang mana Bu? Iya, kita doakan ya Bu, karena kalau pimpinan pesantren ini pahalanya luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Lanjut, yang ketiga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Takmir Masjid At-Taqwa Parenggean. Terus yang keempat ada panitia PHBI Masjid At-Taqwa
Yang kelima ada pimpinan perusahaan sawit. Terus juga Bu, yang Rima hormati, Rima muliakan, sahibul hajat, sahibul bait, ayahanda Rima, bunda Rima, Bapak Haji Abdul Sahid Eshud dan Bunda Hajah Emi Herlina. Masya Allah. Bunda, bapak-bapak yang perlu kita ketahui, beliau-beliau ini mah baik hati, katanya rajin sedekah, makanya hidupnya berkah. Lihat aja rumahnya mah megah, mobilnya mewah, bolak-balik ke Mekah. Lah Bu, mukanya kinclong banget, penceramahnya kalah. Ibu-ibu nih pada ketawa aja. Taruh dulu contekannya. Oh iya, belum, masih ada Bu. Saya kesini bawa contekan Bu. Nih Pak, saya bawa contekan. Bapak-bapak apa kabar? Lemes amat Pak. Bapak-bapak apa kabar? Nah, ibu-ibu nih Bu ya, jangan mau kalah. Ibu-ibu apa kabar? Yang di belakang apa kabar? Narai kabar? Orang ditanya Pak malah pada ketawa ya. Saya belajar susah Bu, seharian hargai. Narai kabar? Ini ketawa, saya salah baca atau salah nada? Anggap aja maklumin ya orang Jakarta ya. Jadi kuman indai. Ini jadi kuman indai. Saya juga nggak tahu Bu ngomong apa, katanya udah makan apa belum. Contekan yang ketiga, jadi besu. Apa Bu? Besu. Lah terserah Bu, saya suka-suka saya, orang contekannya betusannya BESU, besu. Apa besu? Besu. Iya. Suka-suka, penceramah mah bebas. Terakhir nih Bu, contekan terakhir. Jadi siap malining ceramah? Malining. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya, maklumin. Oke, kita taruh dulu contekannya. Bapak-bapak punten ya kalau jarang disapa. Kenapa? Kenapa sih kalau lagi ceramah begini yang lebih sering disapa ibu-ibu? Tahu? Kenapa? Ketawa mulu jamaah sini mah. Tahu nggak Bu, saya mah pas masuk ngelihatnya ya Pak, Masya Allah bener, ngelihat ibu-ibu Parenggean kayaknya mah orang kaya raya. Bapak nengok aja ke sebelah kiri, brosnya segede pala saya. Masya Allah. Tasnya juga Pak, kalau mau ceramah ya, kalau ada tablik akbar, tasnya gede, bermerek semua. Jeruk masuk, apel, air, konsumsi. Lupa, pas minggu depan mau ceramah tuh tasnya kagak kebuka, isinya semut semua. Lah Pak, kalau kita mah ceramah kagak nyapa ibu-ibu mah, ya Allah. Ibu-ibu nih apa ya, kita bahas dulu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau misalkan lagi ceramah nih Pak ya, 10 menit pertama masih husu, masih cakep, make upnya tebel bener, lipstiknya ada yang merah, oranye, ungu, ada juga yang rada hitam, digesrek tuh lipstiknya, udah habis akhir bulan. 10 menit kedua Pak, ibu-ibu mah biasanya udah mulai pegel, kaki kanan nyelonjor. Ada yang udah mulai nyelonjor? Belum Bu, saya baru pembukaan, belum masuk 10 menit kedua. 10 menit kedua Pak, kanannya udah selesai pegel, kirinya yang nyelonjor. 10 menit ketiga dua-duanya nyelonjor. 10 menit keempat nyari senderan deket tiang. Bapak-bapaknya juga ada, tapi nggak usah pada maju, nggak usah pada maju. Nggak apa-apa Bu, kita mah masih ceramah mah harus dengerin ya Bu ya. Nah itu kalau ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya jarang disapa, karena mah kalau ngaji bapak-bapak laki-laki mah khusyuk, dengerin kagak gelisah dia khusyuk, bener khusyuk, saking khusyuknya kagak tahu tuh penceramah ngomong apa. Ada Bu, saya pernah ceramah Bu,
Udah nih Bu, saya kira waduh nih bapak-bapak terpesona kali Karimah cantik bener. Iya bercanda Bu. Tiba-tiba pas saya akhir-akhir ceramah, saking usunya tidur tuh bapak-bapak. Astagfirullah. Lanjut ya, ini saya ceramah boleh? Boleh saya ceramah? Oke, Masya Allah. How are you today? Alhamdulillah ada perkembangan. How are you today? Alhamdulillah fine, terserah deh mau bilang yes yes no no terserah. Kaifa halukum? Ada yang bisa tadi? Kaifa halukum? Khair, iya alhamdulillah nggak apa-apa nih, terakhir nih saya nyapa. Ni hao mah. Yang di luar nggak ada yang tahu ni hao mah. Allahu Akbar, parenggean. Jauh-jauh saya dari bandara 5 jam dikekep di mobil Bu, ditanya ni hao mah semuanya giniin kamera. Lah buset, ini mah penceramah mau ceramah Bu, bukan dikamerain. Tapi nggak apa-apa ya, Masya Allah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih ya warga-warga Parenggean katanya luar biasa banget. Buktinya apa? Jamaahnya sampai jalan raya penuh Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai gorengan pun ikut dengerin ceramah. Masya Allah, Parenggean doang ini ceramah sampai membludak jamaahnya. Gak tahu ini penceramah ngelihat cuma ada peci putih, kerudung merah, kuning, hijau. Masya Allah, hari ini kita Bu, Pak hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelah kiri perempuan Bu, ada yang cakep banget, itu namanya siapa? Siapa Bu? Siapa Pak? Iya, yang mana orangnya? Iya, yang mana Bu? Iya, ini Karimah. Soalnya Bu, Pak ya, saya males banget ya. Kalau ceramah setiap datang ke tempatnya pasti banget. Di sini juga nih tadi ada yang bisik-bisik. Lah, kok orangnya kecil? Ada lagi nyaut, lah masih bocah. Lah bocil yang ceramah. Jangan salah Bu, kecil-kecil begini mah cabai rawit. Daripada yang gede bangkong kagak tahu apa-apa. Bercanda ya Pak, saya kan kalau kata quotes tuh don't judge a book by its cover gitu kan ya. Masya Allah, lanjut Bu. Kalau saya sapa sekali jawabannya sekali Bu. Pak. La elah, ini ketahuan banget nih suami-suami tersiksa. Kagak ada yang nyaut, perasaan bininya cakep-cakep bener. Pak. Woi. Saya gini-gini badan kecil suara bisa oi. Ini juga Kori ikut-ikutan. Ini kagak mulai-mulai saya ceramah ya, kasihan terus Subki. Apa udah selesai nih saya ceramah? Lanjut. Mau dengerin saya ceramah? Iyalah udah dibayar. Nah, alhamdulillah kalau kita mah peringatan Maulid Nabi itu bukan cuman dateng, duduk, ngaji, dengerin Karimah bacot, tapi kita Bu ya sama-sama nyari ilmu. Kita sama-sama nyari ilmu. Salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan hadir dalam kajian-kajian ilmu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Biasanya mungkin ibu-ibu sibuk sama cucian piring, cucian baju, setrikaan, ngurus anak, ngurus suami, betul? Bapak-bapak juga mungkin sibuk cari duit pagi malam banting tulang. Tapi alhamdulillah berkat panitia yang luar biasa, orang Parenggean bisa kumpul dalam satu masjid. Allahu Akbar. Masya Allah. Katanya kalau kita cinta sama Rasulullah, kalau kita cinta sama orang, kita sering sebut-sebut namanya. Betul apa betul? Betul apa betul Tong? Lu paling depan ngelamun aja, bikin gua kagak konsen. Bercanda ya Bu ya. Kalau kita cinta
sama Rasulullah, salah satu caranya adalah kita hadir dalam majelis ilmu. Itu adalah bentuk rasa cinta bentuk rasa cinta Alhamdulillah, merupakan bentuk rasa cinta kita. Selain itu kita bisa dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk Bu, yuk Pak, sama-sama kita salawatan dulu. Allahumma sholli. Ya Allah, lemes banget, ganti aja deh. Sholatullah. Biasanya gini Pak, bentar. Biasanya kalau lagi majelis taklim atau pengajian tuh banyak yang pakai kerenceng-kerenceng sampai sini nih. Gelangnya sampai sikut. Terus ikut pengajian. Sholatullah, salamullah, kerenceng-kerenceng. Ala toha Rasulillah. Lemes banget, dari ulang. Salatullah salamullah ala toha Rasul. Lah buset, ibu-ibu mah apa ya Allah, semangat banget. Mentang-mentang emasnya banyak ya kan. Salatullah salamullah. Begini Pak, ibu-ibu kalau kajian, makanya kalau kajian bapak-bapaknya ikutin, lihat bininya mana yang ikut kerenceng-kerenceng. Giliran sambung ayat aja garuk-garuk pala, pura-pura nggak dengar, pura-pura ngamerain. Kerenceng-kerenceng depan, kerenceng-kerenceng. Allahu Akbar. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ya kita salawatan. Contohnya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, ada gak yang ngefans sama Rhoma Irama? Ada yang ngefans sama Rhoma Irama? Ada yang tahu Ayu Ting Ting? Ada yang tahu Irfan Hakim? Ada yang tahu Indra Bekti? Tahu Ustaz Subki? Kalau yang dicekak tahu? Terus dibanting? Abah saya mohon maaf, mau sungkem dulu Bu. Ini ada abahnya. Saya takut dipecat duit bareng. Tapi mah kagak apa-apa ya Bu ya, namanya juga mah netizen ya Bu ya. Udah kita bela setengah mati Pak, tiba-tiba dicabut gugatannya. Dia yang nyabut, netizen yang panas ngamuk-ngamuk lah. Keluarga-keluarga dia mau nyambung kayak mau putus suka-suka. Bapaknya aja tetap ceramah. Ustadz ampun ya Ustadz ya, Ade jangan di backlist lah Ustadz ya. Masya Allah, sampai mana saya ceramah? Banting-banting Pak, ya Allah Bapak mau banting saya. Mentang-mentang saya mah kecil ya. Katanya pas masuk, oh itu Abah Lesti, ini Lesti kedua. Kenapa? Badannya kecil banget. Nah, kalau kita cinta sama Rasulullah tadi, kita salawat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada diri Rasulullah itu terdapat contoh. Gak usah nyontoh-nyontoh Agnes Monica. Cinta ini. Ya mulai lagi, ibu-ibu mah belum saya suruh udah jeng-jeng aja. Ikutin Rosa lah, ikutin Ivan Gunawan. Nah kalau kita cinta sama Rasulullah ya kita ikutin. Caranya gimana? Banyak caranya. Tadi yang udah saya sampaikan, kita sama-sama sholat. Sama-sama sholat. Nah Ibu, selain itu nanti akan dibahas sama Abah Subki. Kalau tentang maulid Nabi mah ibu-ibu sini sama bapak-bapak Parenggan mah udah tahu Rasulullah lahir kapan, Rasulullah lahirnya di mana. Wahyu pertama Rasulullah yaitu Al-Quran, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ma huwal Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kitabul muslimin, kitabnya umat muslim. Anzalallahu ala sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, melalui wasilah Jibril. Hudalinah. Panitia kecil bener. Iya. Bentar ya Bu ya, penceramahnya keselak, minta tisu.
Ibu bayangin Bu, Pak, ngelap tisu liatin 1000 jamaah. Make up saya aman. Saya takut kalau ceramahnya di situ banyak yang ngelirik. Takut pulang-pulang dijadiin matu. Ada penceramah kegeeran, saya cakep kagak? Banget Bapak mah, ya Allah Pak, inget istri Pak. Ini istrinya yang mana? Istrinya yang mana? Ada. Astagfirullah Pak, saya doain mudah-mudahan Bapak ya Allah berkah Pak hidupnya, bilang saya cakep. Aduh. Nah, kalau nanti Maulid Nabi insya Allah akan dibahas oleh Abah Subki. Saya Bu, Pak kesini karena saya anak kecil ya, bocil katanya ceramah ya. Jadi saya mau bawain tema tentang 4M cara mendidik anak milenial di era digital. Saya ulangin lagi nih, 4M cara mendidik anak milenial di era digital. Saya pengen bapak-bapak Parenggean, ibu-ibu Parenggean kalau ceramah, kalau ngikutin majelis taklim, pulang bawa ilmu, bukan bawa rekaman. Karena apa Bu? Biasanya kita mah kalau dipulang ditanya sama orang, itu penceramahnya siapa? Dia ceramah apaan? Ngomong apaan? Pokoknya tadi ada salamnya aja. Nah Allah, nah kenapa Rima pengen bahas tentang ini? Karena anak milenial itu beda. Anak milenial itu beda sama anak-anak zaman dulu. Betul apa betul Pak? Betul apa betul Bu? Anak-anak sekarang lebih sering nurut sama HP dibandingkan nurut sama orang tua, betul? Lebih nurutan sama HP apa orang tua? HP atau orang tua? Curahan hati orang tua. Saya pengen bapak-bapak sama ibu-ibu minimal nyatet deh sedikit yang saya bawain. Karena apa Bu? Kalau Maulid Nabi kayak gini kita ngeluarin biaya, betul apa betul? Ini sound system bayar apa kagak? Bayar, bayar apa kagak? Bayar. Kamera ini dibayar Pak? Bayar. Apa gratis? Print? Gratis kagak ada Bu, kencing aja kita bayar Bu, 2.000. Konsumsi bayar apa enggak? Konsumsi bayar apa enggak? Hah? Gratis? Siapa Bu donaturnya? Masya Allah, dari ibu-ibu kita doain dah, ibu-ibu Parenggean, mudah-mudahan semuanya masuk surga gara-gara ngasih konsumsi. Bapaknya juga deh masuk surga dikit-dikit. Nah Bu, penceramahnya gratis Bu, gratis. Kagak tahu tadi tiket pesawat panitia udah ngep-ngep bayar tiket pesawat. Kasihan Bu panitia, pagi siang sore malam keteteran beli pesawat. Lanjut. Lanjut. Bapak-bapak lanjut. Lanjut. Iya. Oke, cara mendidik anak milenial di era digital. Karena anak sekarang beda sama zaman dulu. Anak sekarang lebih nurut sama HP dibandingkan sama orang tuanya. Ada orang tua bilang kayak gini, ya Allah nak main HP mulu, perasaan dulu mama kagak main HP. Lah iya, orang zaman dulu kagak ada HP, mainnya bekel, kelereng, gundu. Betul apa betul? Makanya kalau mama ngomel lah dibalikin sama anaknya. Anak-anak sekarang mah Pak, Bu, ibunya ngomong 1, anaknya jawab 2. Orang tuanya ngomong 2, anaknya jawab 3. Orang tua ngomong 3 lah, anak ngoceh, ibu ngomong mulu, bapak ngomong mulu lah, buset, kagak selesai-selesai. Tapi insya Allah anak-anak yang ada di Parenggean menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jamaah pernah nonton TV kagak? Nah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kurang kompak yang belakang. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, capek.
Jamaahnya kagak capek, penceramahnya capek. Lanjut. Sampai jam berapa saya ceramah? Jam 12. Mau manggil gundurwo. Nah, cara yang pertama dicatat Bu, saya mah jauh-jauh dari Jakarta, capek-capek, keringetan, kagak ada yang nyatut mah, parah banget ini mah, parah banget. Boleh deh direkam buat kenang-kenangan. Ada penceramah kecil cantik, bilang asik kayak Bu. Yang pertama, cara mendidiknya yaitu dengan memilih sekolah yang tepat. Saya ulangi sekali lagi, memilih sekolah yang tepat. Udah. Oke, memilih sekolah yang tepat. Di Parenggean ada TK Islam? Ada. SD Islam ada. SMP Islam ada. SMA Islam ada. Masya Allah. Sebenarnya mah Pak, Bu, semua sekolah itu baik. Semua sekolah itu bagus, mau dia negeri kek, mau swasta kek, mau sekolah Islam, semuanya bagus. Tapi ada bagusnya lagi kalau kita sekolahin anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam. Karena apa? Kalau kita sekolahin anak-anak kita di sekolah Islam, insya Allah mereka akan ngerti agama, dan suatu saat nanti mereka akan membawa orang tuanya ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu udah ada yang ngantuk, bapak-bapak udah ada yang ngantuk. Untung tadi udah hujan. Biasanya Pak, ibu-ibu ini kalau misalkan penceramah ngomong udah gerimis dikit-dikit, aduh jemuran, baru dicuci udah basah lagi. Nah tadi kalau kita masukin anak-anak kita ke sekolah-sekolah Islam, anak-anak kita akan membawa kita ke surganya Allah. Contohnya apa nih Pak, Bu? Kalau anak-anak sekolah di sekolah biasa itu pakaiannya biasa. Tapi kalau misalkan anak-anak sekolah di sekolah-sekolah Islam, minimal mereka pakai kerudung. Betul apa betul? Minimal bajunya nggak ketat. Betul apa betul? Karena anak-anak sekarang ya Pak, mohon maaf, bajunya saingan sama lemper. Ketat-ketatan dia, di skeng kiri, skeng kanan. Terus kerudungnya ikat kiri, ikat kanan. Untung nggak kecekek sama kebanting. Bercanda Bu, ya Allahu Akbar. Nah lanjut. Kalau kita sekolahin anak-anak kita di sekolah-sekolah Islami, dari pakaian mereka rapi, belum lagi dari kedisiplinan, apalagi kalau dimasukin ke pesantren. Masya Allah, kalau anak-anak rumahan mah Bu, malamnya begadang, paginya tidur. Malamnya cengengesan main HP, paginya malamnya begadang main game, terus paginya tidur. Ada Bu yang anaknya kayak gitu Bu? Ada Pak yang anaknya kayak gitu Pak? Banyak. Ya Allah sedih amat, katanya Parenggean soleh-soleha. Wah Masya Allah. Nih Bu, contohnya aja nih Bu, kita lihat nih sekarang di majelis taklim ini, banyakan yang tuir atau banyakan yang milenial? Nggak usah diikutin apa Bu R-nya. Kalau kita datang ke majelis taklim ya Allah, yang datang mah bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, anak muda mahnya 1, 2, habis itu berisik. Tapi kalau anak-anak sini mah soleh-soleh. Apa soleh apa takut? Dia cengengesan takut ditegur sama saya. Lanjut, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kalau kita masukin anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama, bukan hanya kedisiplinannya, tapi agamanya insya Allah terjamin. Dia sholatnya tepat waktu, dia sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah. Kalau anak-anak yang gak di pesantren disuruh sholat tarsok. Betul? Ada yang anaknya tarsok. Apa ibu bapaknya ikutan tarsok?
Kadang mah begitu ya Bu ya. Kita menyuruh anak kita tarsok, ibu bapaknya, ya udah ibu juga entar. Nauzubillahi min zalik. Nah, kalau kita masukin anak-anak kita ke sekolah-sekolah pesantren, ke sekolah-sekolah Islam, insya Allah ketika kita meninggal nanti, anak kita nggak sibuk bikin status innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi anak kita insya Allah bisa menguburkan, bisa menyolatkan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Lanjut Bu, yang pertama tadi apa? Belum selesai saya ngomong. Yang pertama apa tadi? Menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang baik. Yang ke biar sama-sama capek Pak. Lah ini penceramah udah mau habis, suaranya jamaah juga biar sama. Nah, yang kedua adalah memilih lingkungannya yang baik. Memilih lingkungan yang baik. Ini penceramah atau rock sih? Lah begitu ya, kalau kita mah ceramah ya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahas hadis Quran, duduk di sini ngerti jamaah. Adanya saya diusir Bu. Tapi kalau kita misalkan ceramah ngajak ibu-ibu ketawa, lah emang kagak diajak ketawa aja kadang ngantuk, betul apa betul? Terus biasanya Bu, kalau misalkan ceramah tuh kan ya bapak-bapaknya atau ibu-ibunya atau anak-anaknya suka ngantuk. Tapi saya jamin kalau saya yang ceramah, saya jamin 100% jamaah gak ada yang ngantuk, gak ada yang ketiduran. Tahu kenapa Pak Bu? Suaranya kegedean. Lah iya, gimana mau tidur? Katanya begini, lah itu penceramah kecil bacotnya gede. Lah itu penceramah, saya niatnya mau tidur nyari senderan udah paling pojok, rebutan sama temen, suaranya gede banget, kagak jadi ngantuk. Makanya saya jamin kalau mau jamaah masjidnya nggak ngantuk, tiap minggu undang saya ke Parenggean. Asalkan Bapak Haji Abdul Syahid kuat membiayai saya, atau ibu-ibu ada yang mau jadi saya mantu? Gak ada Bu, gak ada. Banyak loh Bu yang mau sama saya. Bilar aja kalau nggak mau sama Lesti sama saya Bu. Untung aja kagak jadi. Kalau jadi badan saya udah krempeng, makin krempeng. Aduh capek. Sampai capek Bang. Baru poin kedua. Sebentar Bu. Ini saking kurusnya ya, jam aja keputer. Ya Allah, ini kayak penceramah kayak dihina ya. Enak tahu Pak, enak tahu Bu kalau misalkan jadi penceramah. Makanya kata saya tadi, anaknya disuruh pilih lingkungan yang baik. Kalau misalkan kayak Rima nih bertemannya sama Abah Subeki yang Masya Allah luar biasa, ilmunya terkenalnya, minimal saya kecipratan. Gitu Bu, makanya anaknya paksain temenan sama Ustadz Subki. Bisa? Lu kagak siapa lu Bu? Ustadz Subki mah kalau harus temenan mah harus yang Masya Allah dah. Saya aja kecipratan, tadinya mah saya astagfirullah Bu, berteman sama Ustadz Subki ya, dididik, dibimbing saya 2 minggu jadi agak alhamdulillah dikit. Kayak gini ceramahnya masih petakilan, tapi insya Allah ya mudah-mudahan semuanya ilmunya masuk. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Biasanya kalau udah menit-menit ke 30 ada yang mulai bisik-bisik. Gini nih Pak, bisik-bisiknya. Saya kesini dulu. Permisi ya Abah ya. Kata Abah Suki, ini penceramah hiperaktif. Nah, biasanya ada yang bisik-bisik. Itu siapa dah? Kerudung oren. Terus sebelah kirinya lagi nyaut. Iya dah, lipstiknya merah bener. Terus bapak-bapak nyaut. Bininya Pak RT. Ada. Untung gak ada, alhamdulillah. Selamat saya, kalau enggak besok saya diusir dari Parenggean. Baru sehari ceramah pulang Kak Rima. Lanjut. Keberapa sekarang? Keberapa?
Iya, ketiga bener. Kalau dibilang gini keempat mah jamaah mah ikut fokus juga. Yang ke Pak nyaut Pak, ini anak kecil aja muda nyaut. Yang ke tiga. Kok lu empat? Mazhab mana? Anaknya siapa ini? Lamun kurang fokus. Nah itu keunggulan mengundang saya. Saya jamin semua jamaah fokus kecuali ini anak. Tandain ya, bener-bener tandain. Ntar ingetin deh namanya siapa dapat hadiah. Serius saya mah dapat hadiah. Fokus makanya. Pak manajer minta hadiah 1 ya, tolong siapin ya Pak ya. Buat ini nih baju abu-abu yang ngomong 4 ya. Lu gue tandain ya, 4 ya. Orang gue baru ceramah 3. Gak apa-apa kalau mau ceramahnya selesai sekarang. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Penceramahnya mulai bengek. Yang ketiga adalah penceramah juga manusia. Bisa lupa Bu, al insanu makanul khoto wan nisya. Manusia mah tempatnya lupa, tempatnya salah. Makanya penceramah aja lupa. Yang ketiga apa? Oh iya udah mulai ingat. Yang ketiga adalah mengajarkan anak-anak kita untuk bersedekah. Lu sedekah kagak? Anak kecil mah kagak asik dorong-dorongan. Nah Bu, yang ketiga apa Bu? Mengajarkan. Yang ketiga Pak, mengajarkan bersedekah. Nih saya udah kayak setrikaan nih. Yang belakang nggak kelihatan ya, resiko. Nah yang ketiga adalah mengajarkan sedekah. Tapi kalau orang Parenggean mah kayak kaya, sawitnya di mana-mana. Tadi aja saya dijemput sama panitia pakai Pajero, terus pakai Innova, disuruh milih Bu. Masya Allah, ini mah orang Parenggean mah makannya spaghetti, pizza, iya Bu. Ke pengajian aja ibu-ibunya Pak pada bawa duit 10 juta. Enggak ada. Ya Allah, saya doain deh. Saya doain ya Pak, mudah-mudahan bapak-bapak sama ibu-ibu di Parenggean besok dapat duit 10 juta. Amin. Yakin? Saya aja kagak yakin. Siapa yang mau ngasih 10 juta? Minyak aja sekarang 28.000 di kutil. Nah, kalau kita mau anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang berguna, kita harus mengajarkan anak-anak kita bersedekah. Nih Bu ya, di sono, bukan di Kalimantan Tengah, bukan di Parenggean ya, di sono. Nih saya tanya nih ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada duit 100.000, warnanya apa? Kenceng banget duit ya. 100.000 warnanya merah. Ustaz Subki duitnya merah semua Bu. Saya duitnya abu-abu keireng-irengan yang 1.000 doang. Nah, kalau kita mau ngajarin anak-anak kita bersedekah, kalau ada duit 100.000, duit kita ini tinggal 2 lembar Pak. 100.000 sama duit 2.000. Kita sedekahin duit 2.000 atau 100.000? 2.000 apa 100? 100. Besok makan apa? Enggak, saya serius nih. Misalkan kemarin habis corona, duitnya cuma 100.000 sama 2.000. Yang disedekahin yang mana? 2.000. Jujur aja, jujur. Saya juga kalau duitnya tinggal 100.000 sama 2.000, saya 2.000. Lah 100.000, 2.000 mau dapat apa Bu? Kuah di warteg aja 5.000, betul apa betul? Oh, gas aja 24.000, betul nggak Bu? Oh, minyak 14.000, kagak ada. Nah, kalau ada duit nih agak rendahan lagi, yang warnanya ungu, biru-biru, apa tuh? Berapa? 50? Kalau ada 50.000 sama 2.000 yang disedekain yang mana? 2.000. Masih kekeh ya Parenggean ya, masih kekeh. Saya sabar aja nih penceramahnya ya. Ada 20.000 nih, tapi duit terakhir nih. 20.000 sama 2.000. Terakhir kita besok laparan nih, anak belum makan. Itu yang kita sedekain yang mana? 2.000. Ini bapak-bapak juga pelit banget 2.000 ya. Nih 10.000 sama 2.000. 2.000. Terakhir nih 5.000 sama 2.000. Wih, pelit banget 2.000. Ini Pak, goceng Pak, yakin Pak. Pelit banget 2.000.
Tadi ada yang nyaut pas saya bilang pelit banget, ada yang nyaut irit. Lah irit sama pelit kagak beda jauh. Apa bedanya? Cuman bahasanya agak sopan ya kan, biar kelihatan aja irit. Padahal mah pelit. Makanya Bu, kalau orang kaya itu pakai emasnya breng sampai ke sikut Pak, itu orang kaya. Terus dia sholawatnya yang tadi kata saya, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Nah, itu orang kaya. Dia sombong kagak apa-apa, ada emasnya, ada duitnya. Lah yang kagak punya duit, yang mau disombongin apa? Gigi cari. Tapi enggak ya Bu ya, itu kita mengajarkan agar kita enggak iri, enggak dengki. Ada pantunnya Bu ya kayak gini, buah pepaya, buah nanas. Oh kurang kompak parenggean. Buah pepaya, buah nanas. Buah pepaya, buah nanas. Tetangga yang bergaya, kita yang panas. Enggak ya Bu ya, kalau tetangga itu beli gas, kita yang kepanasan. Tetangga AC baru, kita yang kedinginan. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Paramek. Nauzubillahi min. Tapi orang Parenggean mah kaya-kaya insya. Ya bentar ya Bah ya, izin. Saya ngomong mah kagak diberhentiin Bu, sampai subuh juga saya siap. Asal ibu-ibunya siap, asal bapak-bapaknya siap. Lanjut nih yang terakhir, ini terakhir. Abis itu bapak-bapak, ibu-ibu saya tahu udah pengen banget lihat Ustaz Subki. Katanya ini anak kecil ngomong mulu dari tadi kagak berhenti-berhenti. Saya pengen lihat Ustaz Subki. Bentar ya Bu ya, bentar ya Pak. Oke, yang keempat adalah memberi contoh yang baik. Memberi contoh yang baik. Ini nih yang paling penting tapi sering kita lupain. Kita pengen anak kita nggak main HP, tapi orang tuanya juga main HP. Dengan alasan bapak ibu kerja. Apa Pak? Anaknya siapa Pak? Oh anak bapak. Saya takut Bu, nggak jadi deh. Saya mau nggak boleh takut. Nah kadang gitu ya Bu ya. Anaknya disuruh jangan main HP, bapak ibunya alasannya kerja. Anak siapa loh? Oh, ntar penceramah buyar. Sabar dulu, ini sambil mikir. Oke, yang keberapa? Ya Allah Pak Manajer, durasinya ntar keburu habis. Ustaz Subki, ya Allah Ustaz Afwan ya. Saya percepat Ibu yang keempat ya. Kalau misalkan kita pengen anak kita baik ya, kitanya orang tua harus baik. Kalau kita pengen anak kita rajin sedekah, kitanya harus sedekah. Kalau kita pengen, kan gak lucu ya Ustaz ya kalau cepet-cepet ya. Gak lucu ya Pak Manajer ya. Abah sebentar dikit lagi ya Abah ya. Nah kalau misalkan kita gak pengen anak kita nonton drakor 24 jam drama Korea, lah orang tuanya juga jangan ikut nonton-nonton sinetron, Andin, Starla. Ada lagi yang ikutan nonton India, kuce-kuce. Alhamdulillah. Jadi ya langsung aja ya. Ini Pak Manajer udah nih ya, udah. Pak Manajer saya ngumpat Bu, parah banget suka begitu emang. Kesimpulannya ada 4M cara mendidik anak milenial di era digital. Ada berapa Pak, Bu? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, memilih sekolah yang baik. Yang kedua, memilih lingkungan yang baik. Ini bapak-bapaknya kagak ada nyaut. Yang ketiga, mengajarkan sedekah. Yang keempat, memberikan contoh yang baik. Ini adalah salah satu trik kalau penceramah lupa, jamaahnya disuruh nyatet biar kalau lupa jamaahnya bisa bantu. Alhamdulillah. Terakhir ya Pak Manajer, Abah izin, yuk kita main kuis dulu. Bocil tadi maju. Ya, kamu maju. Maju, mau dapat hadiah kan? Oke, tepuk tangan dong Bu buat anaknya Bapak itu. Masya Allah. Bapak siapa lagi saya? Gak tahu. Ini perempuannya anak kecil kagak ada yang mau maju. Perempuan anak kecil Bu kagak ada yang bawa anak. Siapa yang anaknya mau majuin? Saya dapat kasih hadiah. Ini anak Bu, bukan ibunya, anak. Oh, anaknya udah mengkerut Bu, kasihan Bu, jangan dipaksa. Anaknya yang mau, yuk, gampang, ayo. Ya Allah, Masya Allah, tepuk tangan dong Bu.
Sini yuk. Ulun Sanang. Kamu sebelah kanan. Siap? Kamu yakin siap atau tertekan sama ibu? Siap, nggak apa-apa siap? Siap. Nggak dipaksa sama ibu? Enggak. Nggak dicubit? Enggak. Alhamdulillah. Soalnya saya mah dulu kecil Bu ya, ibu saya pengen dapat hadiah nggak boleh maju, saya dicubitin. Sekarang anaknya jadi penceramah. Alhamdulillah. Enak kalau jadi penceramah, duduknya paling depan di sofa, dapat air minum, dapat larutan, dapat tisu segepok, dapat amplop. Alhamdulillah. Senyum, tarik nafas, buang. Oke, kita sambung ayat ya Bu, karena durasinya bentar lagi, pada nggak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Wah, laki-laki yang tampan, pemberani, hebat, luar biasa, anaknya Pak Kiai. Saya yakin kamu pasti bisa. Siap? Gampang. Laki-laki mah harus laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi man wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Saya kira dia mau bilang amin. Ya nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan berikutnya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa. Umurnya berapa, Tong? Eneng. 9. 9. Kamu umurnya berapa? 10. 10, beda setahun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amma yatasaalun. Alim madain adim. Inna a'tainakal kautsar. Hasari dasar. Inna syariati wasar. Masya Allah, tepuk tangan dong semuanya. Siapa tadi yang ketawain anak Pak Kiai? Dia bisa Bu. Soal saya aja yang kesusahan, emang penceramahnya kagak tahu diri, udah dibayar ngerjain anaknya. Emang gini Bu. Ya Allah, saya doain ya kamu jadi hafiz Quran. Jangan ada kebencian di antara kita, oke? Oke, tos. Tos, sekali lagi. Oke, Tong. Hadiah nih, Masya Allah buat kamu dulu ya, yang hafal Quran 30 juz tadi. Amin. Foto dulu, enak aja main pergi. Nih, satu lagi kamu ya. Alhamdulillah. Untung anak Pak Kiai ya Bu ya. Untung ini bapak lu yang undang. Oke, kameranya boleh Bu, kalau saya bilang 3, 2, 1 semuanya bilang cheese gitu ya Bu ya. 3, 2, 1. Ke manajer saya dong. Ya, ngadep sini. 3, 2, 1. Ke laki-lakinya, ngadep sini lagi. Sampai capek lu. Ya, geser badannya. Tegak. Iya. Bapak-bapaknya nggak ada yang mau fotoin? Apa nggak punya HP? Ada di sini, masih ada. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Oke, tafadhol, boleh duduk. Masya Allah. Udah, iya Pak manajer ya, udah ya. Pak manajer saya gitu Bu ya. Nih, hafiz Quran tapi suka cerewet. Orang lagi ceramah ya, orang kita mah dibayar mah ngomong sejam minimal ya. Begini-begini aja sudah. Kadang di belakang cepat. Ngumpet dia. Pak manajer kita Masya Allah. Doain ya Bu ya, mudah-mudahan Pak manajer saya sehat selalu. Karena beliau Bu, saya bisa berdiri di sini. Mudah-mudahan beliau Allah berikan rezeki yang luas. Amin ya Robbal. Terima kasih Bapak manajer, saya sudah selesai ceramah. Nanti gajinya dibagi ya Pak. Oh
Oh iya bapak-bapak, ibu-ibu, saya mah kesini ya, to the point aja, bawa oleh-oleh nih buat ibu-ibu. Kalau tadi mah anak kecil, ini ibu-ibu nih, ada buku bagus banget nih, ada foto saya, cakep nih. Judulnya 15 cara mendidik anak milenial di era digital. Tadi mah baru 4M, sisanya berarti ada 11. Kalau ibu-ibu mau mah berarti di buku ini. Di belakangnya ada biografi saya. Di sini pada punya Facebook? Punya Instagram? Punya TikTok? Buset, jamaah sosial media ini mah. Kalau punya Instagram sama YouTube boleh dong di follow dulu. Kak Rima _official boleh di follow. Saya lihat ya, kalau misalkan saya sekarang followersnya 11.000,1, kalau kagak nambah ini berarti Parenggian keterlaluan. Ya, ini kan jamaahnya ada 2.000, bisa dong saya followersnya jadi 12.000. Oke, Kak Rima _official. Ya, ada pokoknya nanti kalau ibu-ibu mau ke manajer saya atau ke panitia deh boleh. Ntar Ustadz Subki yang lanjutin saya. Saya rasa bapak-bapak sama ibu-ibu udah mulai muak lihat muka saya. Saya juga rasa bapak-bapak ibu udah mulai pengong kupingnya denger saya ceramah kegedean. Karena Ustadz Subki kalau ngomong Masya Allah suaranya lembut sekali. Saya aja suaranya kekasaran. Nah, ya udah ibu-ibu, bapak-bapak, saya ucapkan, saya juga bisa lembut nih Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang telah mengundang saya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang telah menyaksikan saya. Meskipun keberisikan, meskipun anak kecilnya kadang kupingnya agak nyengeng, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan puas dengan ceramah saya, mudah-mudahan tidak kapok. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Thanks for attention. Sure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya boleh. Sekali lagi. Penceramah juga butuh tepuk tangan. Wassalamualaikum. Abah mohon maaf saya kelamaan. Sholawat dulu. Oh, itunya keluar ya. Bentar aja kali. Ya, siapin dulu. Udah nggak apa-apa, Ustadz. Nanti di tengah aja kita sholawat. Fadhal. Mungkin beliau mau wudhu ya. Ini Kak Rima kayaknya ceramahnya karena pengaruh perjalanan. Ya. Oh gitu. Ustadz. Jadi saya aja tadi di mobil ya dari ujung mental ke ujung. Tapi alhamdulillah saya tetap tenang. Kita mulai ya Bu. Halo. Masih hidup? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang sebentar lagi ke Mekah. Udah daftar? Berarti tahun depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربِّ. Yang sama kita hormati, kita muliakan para guru, para alim ulama, para habaib, asatidzah, ustadzat. Yang saya hormati unsur muspika atau yang mewakili. Yang saya hormati Al-Ustadz Haji Abdul Sahid Eshud. Yang saya hormati Ustadz Haji Muhammad Syihab, Kiai Haji Abdul Mun'im Al-Fajar. Yang saya hormati Ketua Panitia Ustadz Suherman. Yang saya hormati Ustadz Haji Rusidi. Tadi kita sama-sama menyaksikan proses pengislaman, alhamdulillah. Jadi berkah banget, baru nyampe ya. Belum sempat mandi tadi udah ada info ya yang mau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya. Saya selalu bilang setelah pandemi kita masih dikasih nikmat sehat. Menurut catatan Majelis Ulama, enggak kurang 900 ulama wafat saat pandemi. Di antaranya di bulan Juli, karena waktu itu saya barengan sakit, itu beberapa doktor, bahkan profesor ahli tafsir lulusan Al-Azhar Kairo, Ibu Profesor Doktor Ustazah Hajjah Khuzaimah Tahidoyanggo, itu doktor tafsir pertama lulusan Al-Azhar, wafat. Dr. Kiai Haji Lutfi Fathullah, kalau di TVRI beliau ngajar kitab kuning, ulama hadis. Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi dan banyak lagi. Dan ini adalah musibatun kubra, ini bencana besar. Karena cara Allah mencabut ilmu dari dunia adalah biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Makanya kita bersyukur mudah-mudahan pandemi segera berakhir, amin. Dan gak ada lagi varian-varian berikutnya. Haji kemarin Ka'bah itu masih ditutup, gak bisa nyium Hajar Aswad. Tapi pas Muharram dan saya kemarin pulang umroh juga sudah bisa cium Hajar Aswad. Mudah-mudahan ini tanda ke depan makin aman. Amin. Walaupun ada yang mulai bilang tahun 2023 tahun gelap. Karena Inggris krisis, beberapa negara juga krisis. Bahkan ada negara yang bangkrut. Pas saya di Mekah itu Presiden Sri Lanka kabur karena negaranya krisis. Doain Indonesia mudah-mudahan aman, tenang, tentram, damai. Mudah-mudahan negeri kita negeri yang Allah rahmati, amin. Dengan adanya majelis zikir, majelis ilmu, mudah-mudahan keadaan yang buruk itu terangkat dari kita semua, amin. Tadi saya bilang sehat itu mahal. Ibu, dulu ada artis kita namanya Olga Sahputra, kenal? Kapan kenalannya? Oh, di TV. Sakit 1 tahun dibawa ke Singapura. Itu biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar. Kalau kita beliin wadai. Oh, ada yang ngerti wadai.
Mungkin satu kecamatan Parenggean ya, kebagian semua. Duit 20 miliar, kalau semiliar kita tumpuk 100 ribu mungkin tingginya segini. Kalau 20 sampai sana. Kita alhamdulillah ya masih sehat walafiat. Dan dulu ada free center, mungkin ibu-ibu waktu itu belum lahir, free center TV namanya Gugun Gondrong. Udah lahir? Kayaknya baru lulus SMA ibu ya. Itu dibawa ke Singapura, waktu itu saya ikut nganter, duit 2 miliar 10 hari habis untuk berobat, Masya Allah. Ya. Maka sehat alhamdulillah. Dulu ada teman saya bu, dia buka fotokopi depan kampus saya belajar tahun 90-an. Waktu itu saya kuliah. Dia suka bayar infak, tapi suatu ketika lupa bayar infak. Diuji oleh Allah sehari semalam gak bisa buang angin. Saya gak mau bilang gak bisa kentut, takut kurang sopan gitu. Nggak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba. Sekali keluar biayanya 1,5 juta. Sekali keluar buang angin 1,5 juta. Ibu-ibu di sini ada yang sehari 10 kali? Ada. Bapak-bapak? Oh lebih. Saya ceramah di beberapa daerah di Jawa Barat, saya tanya ada nggak yang sampai 10 kali? Rata-rata bilang ada. Cuma ada satu ibu-ibu diam. Saya tanya, ibu nggak nyampe 10? Saya baru 9 Pak Ustadz. Akhirnya kita panggil, ibu mau dipanggil ke panggung, kita tungguin yang ke 10. Enggak di belakang aja katanya. Jadi kalau sehari 10 berarti untuk urusan angin aja sehari semalam itu 15 juta. Dulu ada juga bu anaknya Ibu Nani Wijaya, pemain sinetron. Itu namanya Sukma Ayu, kecil-kecil jadi manten. Waktu dia sakit, koma di rumah sakit, saya diminta sama Bu Nani untuk jenguk. Dan saya ngobrol, itu untuk nafasnya sehari 10 juta. Jadi kalau urusan buang angin 15 juta, kemudian napas 10, sehari 25 juta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmat Allah, kita nggak sanggup menghitungnya. Bu, alhamdulillah, ini memang luar biasa Parenggeannya, Masya Allah. Ini yang hadir ternyata bukan cuma manusia. Tadi saya lihat ada ikan paus, ya kan? Ada SpongeBob, ya kan? Ada Doraemon, ya kan? Masya Allah. Ya bu, Insya Allah kalau nggak ketemu lagi di sini, kita ketemu di Madinah. Kalau nggak ketemu di Madinah, kita ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di sorga. Ada ibu-ibu, Pak Ustadz, ibu masuk sorga juga. Iya, saya yang dulu hadir di masjid At-Taqwa Pak Ustadz, yang saya sambil ceramah bawa SpongeBob. Ibu masuk sorga juga. Iya alhamdulillah saya di blok F. Alhamdulillah. Baik. Jadi sehat aja tuh mahal. Masya Allah. Iya, apalagi operasi. Kemarin ada dokter berangkat haji sama saya. Tukang nyambung tulang bu. Ada orang pakai baut. Karena ininya sudah ini Masya Allah. Biayanya sampai ratusan juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Selain sehat, ada nikmat yang lebih mahal. Nikmat iman berapa harga iman kita bu? Menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia ini.
Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Orang Parenggean mah ya beli emasnya kiloan gitu. 2019 saya ditawarin nyicil emas sama Bank Syariah Mandiri. Ya, waktu itu Pak Ustadz, emas sekilo 650 juta. Saya waktu itu nggak beli. Berangkat haji 2019. Pas pulang naik jadi 1 miliar. Dia telepon lagi, Ustadz nyesel kan kalau kemarin beli hanya dalam 3 bulan untung 350 juta. Sejak itu saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Ya karena kalau punya duit saya udah beli gitu. Sekarang kira-kira 800 jutaan, tapi masih bisa kita genggam. Di sini ada ibu-ibu yang pakai anting 6 kilo. Berarti orang kaya semua di sini ya. Bu, dalam. Kok ada yang jawab dalam? Oh, wong Jawa ya. Baik dah, kita sama-sama dari satu pulau Jawa ya Bu. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, lanjut. Makanya iman kita ini harus dijaga. Pesan Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam iman Islam. Biarin hidup kita susah Bu, walaupun uang belanja dari suami cuma 20 atau 30 juta. Yang penting, amin amin. Kenapa jadi marah sama saya? Yang penting jangan meninggalkan dunia ini kecuali dalam iman Bu, kemarin pas BBM naik, ada perang Rusia, ada isu sampai mie instan aja mau naik 3 kali lipat. Dari 3.000 mau jadi 9.000. Ibu-ibu langsung tuh, aduh Pak Ustadz, ini semua rasa naik. Ayam bawang naik, kari ayam. Berarti yang turun cuma kotoran ayam ya. Pak, bersyukur. Kalau tadi ada yang ngucapin syahadat di rumah Pak Haji Syahid bulan lalu, tetangga saya orang Inggris Bu. 7 tahun dia datang ke rumah saya dengerin Quran. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris aja mau tidur, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah iso turu. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana mimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Tapi itu di Jakarta, bukan di Parenggean. Saya dengar katanya dari panitia tadi, Ustadz, jamaah di sini, ceramah di sini mah nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Jamaah at-taqwa belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Baik, maka bersyukur dan iman. Halo. Jadi ini supaya seimbang ya Bu. Karena ini masih muda, baru semester 5 ya. Kita doakan nanti masuk semester 6 ya. Iya kan semester mah nggak bisa loncat ya kan. Makanya kalau Kak Rima energik ceramah. Ini untung ada dindingnya. Kalau nggak ada dindingnya, manajernya Pak Andre ngejar ke sana.
Kak Rima, masjidnya di sini. Maklum, semangat muda, ya, energik, ya, ceramah udah keliling kemana-mana, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya aja Bu, anak saya yang fakultas dakwah belum tentu bisa dakwah kayak gini, iya. Makanya mudah-mudahan. Dulu saya punya acara juga di Indosiar, Aksi Junior. Anak-anak kecil, lomba ceramah, sambung ayat kayak tadi, suruh nerusin ayat. Itu dulu anak saya yang nomor 8. Waktu itu umurnya baru 1 tahun. Nonton acara Aksi Junior di Indosiar. Alhamdulillah baru 1 tahun udah bisa sambung ayat. Asal saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pesrit anak saya. Kata ibu-ibu, cuman amin. Anak saya Pak Ustadz umur 6 bulan. Udah bisa ajan. Pagi-pagi mah ajan mah. Jajan. Halo. Iman password masuk surga. Maaf. Kalau ada orang sini nggak sholat, nggak puasa, tapi dia masih punya iman, dia masih bisa masuk surga. Tapi lewat neraka dulu. Diputer terus dicelupin. Oreo. Kalau Oreo ke susu panas. Kalau manusia di neraka kata Quran waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kebayang nggak kalau batu sudah nyala, manusia dilemparkan begitu. Makanya kalau di Jakarta ada anak-anak muda sok-sokan, Pak Ustadz, saya kayaknya mau nyobain masuk neraka. Saya bilang boleh, latihan dari sekarang. Karena di neraka itu tiap hari dibakar, setiap kulitnya hangus, udah hangus diganti dengan yang baru, dibakar lagi. Hangus diganti lagi, dibakar lagi. Ustadz tahu dari mana? Ayatnya begitu. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap kali kulitnya hangus diganti dengan yang baru. Makanya kalau dia mau masuk neraka, latihan dari sekarang. Sebelum ke kampus, hidupkan kompor, dudukin 15 menit. Lakukan seminggu 3 kali. Dan saya yakin juga nggak sanggup karena panasnya di sana. Di Mekah aja waktu haji kemarin hampir 50 derajat panas. Apalagi nanti saat matahari didekatkan ya dengan kepala kita. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin. Kemarin tuh waktu panas umroh kemarin, pas 12 Rabiul Awal, pas saya liwat ziarah makam Rasul. Terus pas mau ngantri raudhoh, zuhur kan panas. Saya bilang Rasulullah dulu kalau jalan dinaungi oleh awan. Gimana tuh? Hadrah ya barqa syami ijli dhalami ya barqa syami ijli dhalami. Itu ada di ujungnya haitsul ghamamah tuzillu Ahmad. Awan menaungi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tuh kita pas ngantri panas, kita dinaungi. Haji 2019, begitu saya sampai di Saudi 2 tahun sebelum waktu sebelum pandemi, itu suhu juga 50 derajat. Waktu itu pas berbarengan dengan wafatnya Mbah Mun,
Kiai Haji Maimun Zubair, Ustadz Solmed, Habib Rizik memakamkan. Saya baru landing tuh, lagi pakai pakaian ihram. 5 hari Mekah mendung, Masya Allah. 5 hari Mekah mendung, bahkan sampai ke Arafah di tenda yang mestinya Masya Allah panas keringet. Waktu itu tuh Masya Allah, walaupun ada yang bilang, waduh Mekah bersedih juga karena mendung. Saya tawaf jam 2 siang itu nggak kerasa panas karena ada yang menaungi. Makanya kalau nekat mau masuk neraka, ya Allah, ya di sana mah nggak ada kesujukan. Nah ini tadi hafal nih juz ammah ya. Yang tadi gimana? Inna jahannama kanat mirsada. Hafal nggak? Sini. Ini hafal nih anak nih, cakep nih, sini. Ini mazhabnya sama berdua. Inna jahannama kanat mirsada. Littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha baghdaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Nih ada yang ngasih 50.000. Tadi ya, inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam itu ya, itu selalu mengintai. Mengintai siapa? Litaghina ma'aba. Ya, buat taghin. Taghin adalah orang yang melampaui batas. Mereka akan masuk neraka. Labithina fiha ahqaba. Labithin ya, la yakni makithina fiha yani finnar. Ya. La yadzukuna fiha Baghdaw wala syaraba. Di sana enggak ada kesejukan. Di sini kan banyak orangnya, tapi ada kipas sehingga kita jadi sejuk, betul? Wala syaraban, di sana nggak ada minuman. Di sini alhamdulillah udah pada habis semua. Gitu. Di neraka kalau mau minum illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman. Hamiman itu syadidul hararah, air yang sangat panas. Makanya kalau dia mau masuk neraka, minumannya cairan panas. Kalau ada tukang bakso panggil, Mas minta kuahnya yang lagi matang mendidih 5 mangkok terus minum. Kalau enggak rontok ususnya. Kalau enggak suka air panas, ada substitusinya. Illa hamima wa ghassaqa. Kecuali air panas yang mendidih atau ghassaq. Ghassaq itu sodidu ahlin nar. Ghassaq nanahnya penduduk neraka. Nanah itu bahasa sininya apa? Sama. Rumus kimianya Na2H. Nanah. Makanya kalau dia nggak mau air panas, kalau ada orang yang punya luka, minta dikit gitu. Pak, nanti saya kasih bukunya Kak Rima ya gitu. Tapi cobain dikit gitu. Jijik kita. Kamu capek? Ya. Duduk. Insya Allah nih calon imam. Ya Bu, udah cukup 2 aja, jangan pada datang. Takutnya manajer duitnya habis. Tapi insya Allah, ya karena nanti kita juga pengen ibu-ibu, ya. Karena kalau di masjid kan kita nggak boleh jualan, ya. Nanti buku ini dibagikan gratis, cuman ibu-ibu bayar infak. Nanti ya itu dibagi 2 untuk bikin kamar wudhu dan pembangunan di sini. Masya Allah, itu jadi sedekah jariah. Ibu udah meninggal, pahalanya masih ngalir terus.
Kemarin saya sambil ziarah Nabi, ziarah Sayyidina Abu Bakar, ziarah Sayyidina Umar, ziarah Sayyidina Utsman. Utsman tuh orang kaya Bu, sumur disedekahkan. Bahkan sampai sekarang hotel atas nama Sayyidina Sayyidina Utsman wakaf masih ada. Malah konon katanya rekening atas nama Sayyidina Utsman masih ada. Masya Allah, orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya innalillahi. Ya, nanti yang minat menghubungi panitia, kasih infak, niatkan buat sedekah. Nanti ya sejumlahnya sudah ini sama pengurus buat dibikin kamar wudhu. Sebanyak orang yang wudhu, sebanyak orang yang sholat, pahala kita terus mengalir. Amin. Mudah-mudahan ya kita itu meninggal itu Bu semuanya dadakan. Betul nggak? Ada yang bilang, Pak Ustadz teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Apalagi malam WA call. Hah? Si Udin? Bu. Di sini Masya Allah orang-orangnya benar kata Kak Rima tadi, di sini dermawan semua. Kalau di Jakarta Bu, kalau udah bagian infak itu satu-satu nyari sendal. Ayo udah giliran infak nih katanya. Tapi kalau di sini Masya Allah, ini orang-orang yang insya Allah uangnya dibawa ke akhirat. Ya Bu, uang tuh bisa dibawa mati kalau disedekahkan di jalan Allah. Ya, kalau dinafkahkan di jalan Allah. Ya, dan mudah-mudahan ya, kemarin tuh ada yang viral Bu. Ya, namanya Farel. Nyanyinya wong kongene kok dibanding-banding ke. Kok saya kalah bagus ya gitu. Saing ke. Wah, yo mesti kalah. Tapi kemarin ada juga yang viral selain Farel. Ustazah Hajjah Taslimah di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah Jakarta. Waktu lagi khatmul Quran, pas baca wa ilahukum ilahu wahid. Sempat diliput TPE di TV, kemudian di medsos orang posting. Lagi baca begitu tiba-tiba jatuh. Pas dia mengucapkan wa ilahukum. Saya tanya beberapa kiai, majelis ulama, kalau ngomong wa ilahukum ilahu wahid sama enggak dengan la ilaha illallah? Mereka kemudian ya, ada Kiai Haji Mahfud Asirun ya, mantan ketua NU DKI Jakarta. Dr. Kiai Haji Dimyati Badrul Zaman MA, Ketua Majelis Ulama Depok. Ya, insya Allah sama, Masya Allah. Ini nggak mungkin orang tiba-tiba akhir hayatnya bisa bicara yang baik kalau tidak dibiasakan bicara baik. Betul? Nggak dibiasain zikir, ya? Nggak dibiasain untuk sholawat, nggak bisa. Komeng aja, ibu kenal Komeng? Pernah dia bilang, Pak Ustadz saya takut gak bisa jawab pertanyaan malaikat. Boleh gak di kain kafan ditulisin? Man robbuka Allahu Rabbi. Jadi saya bisa nyontek, gak bisa. Atau kalau gak cari kain kafan yang bekas pakai. Atau kalau baru yang sudah dibikin warnanya coklat. Supaya pas malaikat mau nanya, pikir malaikat, ini kayaknya udah ditanya kemarin. Saya lolos Pak Ustadz. Gak bisa. Dilatih zikir. Ya. Ibu-ibu di sini saya dengar katanya pengajiannya dari Senin sampai Senin. Alhamdulillah. Mau pengajian jam 2, jam 10 udah ada di masjid. Alhamdulillah.
Kalau bapak-bapak di Jakarta pengajian jam 4, jam 5 baru mandi. Kalau di sini insya Allah beda ini. Orang soleh tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk gitu, kayaknya meresap gitu. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Apalagi ini udah setengah 12 ya. Ini jamnya sama nggak sih sama Jakarta di sini? Hah? Sama. Jam berapa sekarang? Setengah 12? Oh, setengah 11 ya. Setengah 9. Ibu jamnya kumpulin, kita servis ya. Dari tadi nggak ada yang kompak. Karena ini momennya Maulid. Halo. Momennya Maulid, kita lihat Nabi itu dipuji oleh Allah, akhlaknya mulia. Nabi mahbub jalan ke masjid, ada yang meludahi, Nabi sabar. Pas orang itu sakit, Nabi yang pertama mengunjungi sambil nganterin makanan sama orang yang menyakiti Rasulullah. Masya. Ibu-ibu di sini juga gitu. Kalau ada yang ngejek kita, kita jawab dengan senyum, ya. Dan kita lemparkan bunga berikut pot-potnya. Akhirnya terbalaskan. Nabi Muhammad, saya kemarin mampir ke Taif. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Terciumnya haji semua loh ini. Saya baru masuk aja, baunya tuh bau haji. Ya, lebih baik bau haji daripada haji bau. Nabi akhlaknya mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu benar-benar budi pekertinya agung. Masya Allah, Nabi berakhlak. Jangankan sama muslim, sama non muslim aja Nabi menghormat kok. Orang Yahudi mati, orang Yahudi meninggal, lagi digotong jenazahnya, kemudian Nabi berdiri. Kata sahabat, innahu laisa bimuslim, dia bukan orang Islam. Tapi kata Nabi, dia kan manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah sudah memuliakan anak Adam. Kalau ada orang tercebur di sungai, ya, terus minta tolong sebagai orang Islam, apa kita nanya dulu agamanya apa? Pas orang tolong, agamanya apa mas? Mas mending syahadat dulu deh sama Ustadz Subki. Kita tolong atas nama kemanusiaan, betul apa betul? Jangankan sama manusia, sama jin aja Nabi berakhlak. Ibu jin tahu? Ada nggak jin? Ada, karena di Quran ada surat jin. Pernah jin tuh dengerin Nabi baca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Jin ada. Haji kemarin alhamdulillah Bu, saya berangkat sama istri. Ya. Haji akbar, wukufnya hari Jumat. Dulu waktu tahun 2006 saya berangkat sama istri juga. 2006 tuh 17 tahun ya yang lalu. Itu wukuf hari Jumat. Cuman waktu itu macet. Dari Arafah sampai Muzdalifah. Dari maghrib sampai subuh. Hampir semalaman. Padahal kemarin cuma 15 menit kita sampai di Muzdalifah. Dulu pernah semalaman macet. Sampai ada penyanyi Opik Tombo Ati yang nyanyi dia ikut sama istrinya mau pipis bingung, udah di gurun pasir. Gimana ceboknya? Pakai batu. Namanya istijmar. Cuman pastikan itu benar-benar batu. Pencet dulu. Kalau hancur, ini mungkin bekas orang gitu kan, yang sudah kering gitu kan.
maka pencet dulu. Hancur gitu. Ganti, karena nggak bisa membersihkan najis dengan masa jeruk makan jeruk. Atau jangan tulang, karena tulang itu kata Nabi makanan saudara kalian dari golongan jin. Masya Allah, sama jin yang gak kelihatan aja Nabi berakhlak. Jangan tulang untuk cebok, itu nanti dimakan sama jin. Kasian kan, jin udah ngumpul kayak di kaleng biskuit kongguan. Mau makan, anaknya udah mimpin doa, Allahumma barik lana bima razaqtana. Pas mau makan, mah ini pakai mayones ya. Oh mungkin itu keju cair. Kan kasihan itu dengan jin. Dengan binatang, maaf, ada perempuan ahli ibadah, kucing di penjara, dia jadi ahli neraka. Ada pelacur, maaf pelacur, ngelihat anjing kehausan, menjilat-jilat tanah basah, si pelacur ini turun ke sumur, sambil dia ambil dengan selopnya atau sepatunya, digigit, naik ke atas sumur, diminumkan kepada anjing itu. Pasyakarallahu laha wa ghafarallahu dzunubaha. Allah terima kasih dan dosanya diampuni. Masya Allah. Ini jangan salah paham ya. Kalau kita banyak dosa, cari aja anjing. Terus kita kasihlah larutan cap kaki 3. Kalau air sumur aja dosa kita gugur, apalagi yang ada rasanya. Maksudnya ajaran Islam itu ar-rifqu bil hayawan. Kita nggak boleh berbuat zalim dengan hewan. Di Jakarta anak-anak segini nih, kadang-kadang kalau sekolah suka ada anjing, mereka takut. Saya bilang kalau takut menghindar, nggak usah dizolimi. Papasan sama anjing, udah biasa aja. Gak usah dikatain. Begitu liwat, anjing juga liwat, dikatain, anjing lu gitu. Kata anjing, lu apa? Nabi Masya Allah akhlaknya mulia. Makanya nih terakhir sebelum habis ini, yang berminat kenang-kenangan bukunya Kak Rima ya Bu, ya mudah-mudahan duit 30.000. Oh ada yang mau 50.000, silahkan. Itu pasti kelebihannya adalah untuk pembangunan masjid. Nanti udah diatur tuh Bu, Masya Allah. Ya, jadi mungkin nanti ini dipasangin AC semuanya. Ya, pakai kipas aja pada pules ya Bu. Apalagi AC gitu. Tapi insya Allah alhamdulillah orang Indonesia tuh Masya Allah. Dulu saya pikir di Indonesia sholat taraweh itu Bu paling cepat. Tapi ternyata tahun ini saya dapatkan data di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Temboro, sholat dari jam 7 sholat taraweh, jam 7 sampai jam 3 sahur. 8 jam. Saya yakin kalau dicoba di Masjid At-Taqwa, insya Allah masjidnya akan tetap ada di sini. Bu, halo. Jam 11, dikit lagi ya. Makanya ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi contoh suri tauladan yang baik. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataan, perbuatan dan semua tindak tanduk Nabi adalah contoh. Nabi perkataannya baik ya Bu. Tadi saya cerita si ustazah yang tadi meninggal begitu tuh Bu. Saya ketemu sama anaknya, ternyata itu ustazah kalau nggak ngajar dia belajar, dia ngaji. Ngajinya betulan, nggak kayak Masya Allah kadang-kadang modal gaya doang kalau orang Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Mama sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Itu orang Jakarta. Kalau orang sini insya Allah, walaupun di sini imamnya tarawih baca Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman
allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Jamaah di sini tenang. Minimal buat malam ini, malam besok saya cari masjid lain. Bu, Nabi perkataannya bagus, tapi alhamdulillah tadi saya dapat informasi katanya ibu-ibu di sini. Saya suka syuting sama Komeng sama Po Ati. Komeng jahil, Po Ati itu latah. Kalau latah kadang-kadang segala punya orang disebut gitu. Kalau ibu-ibu di sini katanya latahnya, kagetnya langsung baca Yasin. Jadi begitu dicolek, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngagetin lagi juga mikir, nanti kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah. Habis itu baca Tabarok kan jadi panjang. Bu, omongannya bagus. Nabi kalau pulang ke rumah manggil istrinya. Nah ini kalau lagi ada problem keluarga, ini kuduah kita, teladan kita tetap Nabi. Nabi manggil istrinya Aisyah, ya Aish, panggilan yang sayang. Ya Humairah, panggilan. Ya jangan mentang-mentang istrinya sudah gemuk, dipanggil gembrot. Udah makin gede, bukan cuma badannya aja, pipinya juga tembem, dipanggilnya berobot. Tapi bapak-bapak di sini manggilnya juga, manggil sama istrinya, ayang beb. Alhamdulillah. Nabi begitu manggil istrinya. Terus Nabi nih kalau pulang ke rumah nanya mau makan, ada makanan enggak? Kata Aisyah, hari ini aku enggak punya makanan. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Mirip dengan suami-suami. Pulang ke rumah nanya, hari ini ada makanan enggak? Aku habis maulid di sekolah anak-anak, hari ini aku enggak masak. Suami-suaminya bilang, kalau gitu aku puasa. Puasa ngasih kamu uang belanja. Oh kalau di Jakarta mah ada istri nggak masak marah-marah. Uang 50.000 habis 2 hari. Kata istrinya, tenang suamiku, sudah saya awetkan. Ini bisa dipakai setahun. Aku udah beliin kalender kata. Tiap bulan tinggal copotin. Omongannya baik, latih ya Bu ya. Waktu yang saya sama Komeng aja Bu, saya suruh Komeng banyak baca solawat. Karena dengan solawat insya Allah. Saya baca solawat lagi mau bangun madrasah, masjid. Kehabisan uang, saya baca solawat. Bangun, handphone saya masih belum saya hapus nih. Ada yang kirim uang, langsung. Saya bilang sama Komeng, banyakin solawat. Sampai di Madinah, saya mau ganti baju, pakai jubah. Ternyata kunci gemboknya ketinggalan di Jakarta. Kata Komeng, panggil aja ojek online Pak Ustadz. Bisa nggak ya? Bisa mati itu orang gitu. Akhirnya saya baca solawat. Sambil saya cari peniti, saya tusuk lubang kunci gemboknya itu. Sambil baca solawat, alhamdulillah nggak kebuka. Kata Komeng, Ustadz solawat jangan sedikit, zikir jangan pelit. Saya tambahin 5, saya putar lebih keras, baru patah penitinya. Akhirnya nggak lama datang petugas hotel, orang India. Ketok pintu kamar, tok tok tok, assalamualaikum brother, how do you do, anything problem? Saya bilang ke dia, nah Kang Hermannya, Gar, Cianjur ya itu, satu kampung sama Lesti. Saya bilang ke dia bengong aja. Orang Inggrisnya bilang molohok. Dia nggak ngerti. Saya bilang turun bro. Dia nggak mau turun bro. Tapi dia paham karena saya lagi colok-colok. I see. Ya, yeah. Wait for a moment. Ya, yeah. Wait a second.
Dia keluar, balik lagi, bawa tang, digunting, krekes, putus. Saya bilang alhamdulillah dengan sholawat problem kita selesai. Kata Komeng bukan sholawat Pak Ustadz, itu tangnya India. Saya bilang bisa jadi gara-gara sholawat itu si India di kamarnya di Hotel Al Haram. Mungkin dia lagi nyanyi Tum Hi Ho. Atau dia nyanyi boleh cobain. Ya kan? Akhirnya he solve our problem. Alhamdulillah. Latih. Ya. Mungkin ibu ngegoreng juga. Ya. Ngegoreng ikan haruan. Ya. Sambil sholawat. Itu ikan belum diceburin aja udah mateng Bu. Ikannya juga husnul khotimah gitu. Ya. Itu garingnya juga begini gitu. Bu, halo. Itu betul-betul ikan husnul khotimah. Saya punya murid aksi Indosiar tinggalnya di Lampung. Dia dagang bakso juga Bu, namanya bakso solawat. Kalau bikin bakso sambil solawat. Akhirnya mengilhami saya, nanti saya juga pengen bikin bakso istighfar. Jadi saya isiin cabai rawit. Jadi pas digigit kan astagfirullah. Bu, yang penting omongannya baik ya. Jangan sampai ada yang kaget, kodok. Apalagi ada orang kaget, ibu-ibu, mati gua. Kata malaikat Israel, sekarang. Terus perbuatannya, Nabi mah Masya Allah, Bu. Nabi pulang, pintu dikunci. Aisyah nggak bangun, Nabi tidur di rumah. Saya aja pulang ceramah jam 1 pagi, istri saya nggak bangun, saya sambit pintunya gitu. Itu bukan contoh yang baik. Nabi mah tidur di rumah. Nabi mau buka pintu, biasanya Aisyah sembunyi di balik pintu. Nanti Nabi buka, kemudian dicari, begitu dapat dipeluk oleh Rasulullah. Mesra nggak Bu? Orang Jakarta pengen habis maulid ngamalin itu, cuman nggak janjian. Suaminya pulang, istrinya ngumpet gitu. Dipanggil-panggil nggak jawab, akhirnya dibuka. Wah, pas jidatnya kena handle pintu. Aduh, pas lagi haduh, bukannya dipeluk Bu, ngapain kamu? Kayak kurang kerjaan deh. Maksud L, kamu bikin sulit. Bu, halo. Makanya Nabi mah baik, perbuatannya juga Masya Allah. Dan Nabi kalau ada masalah nggak curhat di medsos, lapor sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang, Pak Ustadz saya curhat sama Pak Ustadz, saya punya utang 100 juta, dia nggak tahu saya punya utang 200. Akhirnya jadi mikirin 300 gitu. Dia mikirin 300, saya 300. Tapi saya kemarin lagi sujud, waktu paling dekat antara kita dengan Tuhan lagi sujud. Fa'aksiru fihi doa, banyakin doa. Lagi sholat malam, lapor sama Allah, banyakin istighfar. Insya Allah hidup kita luas. Amin. Ya Rabbal. Contohnya dari mana? Dari Nabi dan semua keadaan. Minum aja nih, minum. Tashrabul ma tahsul ala khamsin hasanah. Cuman minum air kita bisa dapat 50 pahala. Cuman minum doang. Pertama minum duduk, 1. 2 pakai tangan kanan, betul? Minum pakai tangan kanan. Anaknya Komeng namanya si Babak. Saya lihat dia lagi makan pakai tangan kiri. Saya bilang, Babak, kalau makan dan minum pakai tangan kiri, itu yang makan setan. Kata Babak, iya Pak Ustadz, Babak udah tahu. Tadi makan tahu pakai tangan kanan, ini cabenya tangan kiri. Jadi biarin yang sakit perut setan Pak Ustadz. Saya bebas. Mau minum baca bis dan minum 3 tegukan. 1, 2, habis itu 5 kebaikan kali 10, 50, cuman minum doang. Di sini mah jangan nanya sama orang tua, kamu doa masuk WC apa? Tuh Masya Allah,
Jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC juga bisa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa ngikutin latihan dari sekarang. Pulang mau tidur wudhu aja dulu insya Allah. Dan katanya, oh ya, katanya nih panitia siap galang dana. Takut ada kebocoran gitu kan. Bu, katanya bedanya kita sama Nabi sedikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit-sedikit sedekah, kita sedekahnya sedikit. Padahal bu, duit yang kita nafkahkan Allah ganti minimal 700 kali lipatnya. Saya di Mekah tahun 2005 pertama sekali saya haji, saya kasih tukang minta-minta 1 real masuk ke dalam masjid minum air zam-zam baru 1 gelas, ada yang ngasih 200 real. Sekarang tuh hampir 1 juta atau paling enggak 900.000. Ngasih 1 real langsung diganti 200 real. Besoknya saya kasih 5 real, saya masuk masjid, minum sampai kenyang, nggak ada yang ngasih. Karena yang pertama ikhlas, yang kedua nggak Kalau tahu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kita semua bakal pulang menghadap Allah. Ibu yakin bakal pulang menghadap Allah? Ibu siap mati? Masya Allah siap. Sebelah sini siap mati? Oh malah yang sini belum itu. Padahal yang bilang siap mati, mati. Yang bilang belum juga. Yang belakang bilang untung gue diem aja. Yang diem aja juga mati. Yuk sambil kita sholawat bareng hadroh. Jadi dapat buku nanti di depan minta ya. Sambil sedekah dibagi nanti dengan masjid. Insya Allah akan jadi sarana amal ibadah kita. Pastiin duit kita jadi harta kita. Salawatnya apa yang enak? Salatullah, salamullah. Itu Ustadz yang mana? Rasulillah. Yang mana? Yang enak? Apa yang Ustadz mau aja? Enggak, usulan yang di sini ini apa? Ya, sambil itu. Yuk. Yuk sambil panitia, Ibu mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah. Yang sakit disembuhkan Allah, amin. Yang anaknya pengen jadi anak soleh solehah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya kan. Dan yang lagi punya usaha, mau usaha, insya Allah usahanya disukseskan oleh Allah. Ayo Ustaz, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala Rasulillah,
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وبهدي رسول الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من الآفات والنقمة سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله يا حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي سلام سلام عليك حبيبي سلام سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك أمر وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمر وسلام سلام عليك
حبيبي سلام عليك حبيبي يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita, zikir kita, i'tikaf kita, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin. Mungkin dari saya cukup, nanti mungkin ada sesepuh atau tuan guru yang akan memimpin doa. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pimpinan, bimbingan, rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, yang tadi masuk Islam masih ada di sini. Kalau ada nanti menghubungi kita ya. Hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Haji Muhammad Syihab. Monggo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli ad-dar. Allahumma astur 'ayubana wa 'ayba mu'allimina anna wa la tadhhab barakati 'anhum ya rahman rahimin. Waqtu billahumma salamata was-sihhata wal 'afiyata wal ghanimata lana wa la'amidikal hujjaj wal guzzat wal zuwar wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qina wa iyyahum syarrul zalimin wal baghin wal hasidin bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.